Ria Vlog. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Ria Dwi Perwanti atau bisa kalian panggil Ria. Jadi hari ini aku mau donor darah. Jadi ini merupakan pengalaman aku untuk donor darah. Untuk video selengkapnya, yuk kita simak. Looks like a black parrot. Wish you could fly to me. I want some good day, good day, good day, good day. Kalian bisa mencari lokasinya di Google Map dengan cara mengetik Unit Donor Darah Kabupaten Bojonegoro, lalu tekan rute, lalu klik mulai. Nanti tinggal mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Google Maps. Alamat lengkapnya ada di Jalan Sawung-Galing nomor 7, Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Perjalanan dari rumah sekitar hampir 1 jam, jadi aku berangkat agak pagi untuk menghindari macet. Ini adalah jadwal buka dan tutupnya UDD, jadi jangan sampai salah waktu ya. Nah, aku berangkat ke lokasi ditemenin sama temenku. Sebenarnya mau aku ajak donor darah sekalian, tapi katanya dia belum berani. Walaupun perjalanan lumayan jauh, tapi untungnya dia mau nemenin aku. Untung banget kan punya temen kayak gini. Nah, ini adalah beberapa pemandangan yang ada di kota Bojonegoro. Akhirnya sampai di lokasi. Ini adalah lokasi di Unit Donor Darah Kabupaten Bojonegoro. Di parkirannya juga sudah lumayan ramai, ada beberapa sepeda motor dan mobil juga. Ini bagian dalamnya. Nah, buat kalian yang bingung nanti prosedurnya apa saja, di sini kalian bisa melihat alurnya terlebih dahulu. Jadi tahap pertama yaitu registrasi atau cek kartu donor. Karena aku nggak ada kartu donor, jadi aku pakai KTP. Lalu pengecekan berat badan minimal 45 kg, tes tekanan darah sistolik 90-160 mmHg, diastolik 60-100 mmHg. Selanjutnya tes kadar hemoglobin dan golongan darah. Kadar hemoglobin minimal 12,5-17 G/dl. Lalu setelah berhasil kita menunggu di antrian dan langsung mengisi dan mengecek formulir seperti nama, alamat, usia dan lain-lainnya. Dan menceklis seperti usia minimal 17-65 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidur cukup minimal 4 jam sebelum donor darah, tidak dalam kondisi sakit seperti flu, tidak mengkonsumsi obat-obatan minimal 3 hari sebelum donor, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya mencuci tangan sampai lengan. Masuk ke ruangan untuk pengambilan darah donor. Di sini aku sambil ngobrol-ngobrol sama petugasnya. Tadi pagi katanya sempat menolak pendonor karena tekanan darahnya tidak sesuai. Jadi sebelum donor darah kita harus tahu syarat donor terlebih dahulu. Jadi di sini aku cuma bisa mendokumentasi beberapa saja, soalnya susah pegang HP, kan tangan satunya digunakan untuk donor darah. Terus darahnya diambil lagi sebagai sampel untuk mendeteksi apakah ada penyakit berbahaya atau menular. Ingat, waktu pengambilan darah donor kita harus dalam keadaan yang benar-benar rileks ya. Setelah selesai, aku pindah ke ruangan relaksasi untuk istirahat beberapa menit di sana dan menikmati snack dari petugasnya. Akhirnya selesai. Sebelum perjalanan pulang, aku jalan-jalan dulu di jembatan Sosro di Logo. Kalau kalian lagi ke Bojonegoro, jangan lupa mampir ya. Pemandangan malamnya tuh lebih bagus lagi. Soalnya ada lampu warna-warninya gitu. Untuk lokasinya ada di Klangon, Redok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
꿈속인 건지 꿈은 사마리 Kalau kalian lagi kesini, jangan berhenti atau parkir di pinggir jembatan kayak gini ya, soalnya bisa membahayakan diri kalian sendiri dan orang lain juga. Kalau kalian ingin beristirahat, ada banyak kafe di sekitar situ juga. 주변이 점점 더 투명해져 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 숲을 너머로 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now You are the cause of my euphoria Halo, kembali lagi bersama aku Ria. Jadi kali ini aku mau nyeritain pengalaman pertama aku donor darah. Nah, yang pertama yang mau aku bahas yaitu tentang kondisi di lokasi PMI Kabupaten Bojonegoro. Nah, untuk lokasinya tuh strategis dan mudah dicari. Untuk keadaan di PMI-nya sendiri tuh nyaman, bersih, terus ruangannya tuh dingin, nggak panas sama sekali, dan buat kita yang ada di ruangan tuh jadinya nyaman, nggak akan kepanasan. Nah, terus aku waktu masuk ke ruangan kan agak grogi juga, takut soalnya kan pertama kalinya juga. Untungnya alhamdulillah ketemu petugasnya tuh baik, langsung disapa, langsung ditanya kayak gini, "Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Terus aku jawab, "Iya Pak, saya mau donor darah." Terus bapaknya lagi tanya, "Mbaknya ada kartu donor nggak?" Terus aku jawab, "Nggak ada Pak, soalnya baru pertama donor." Terus bapaknya bilang, "Mbaknya bawa KTP?" Terus aku jawab, "Iya Pak, bawa." Terus aku kasih KTP-nya. Untungnya terus juga waktu pemeriksaan HB, tekanan darah, sama tinggi badan, berat badan, terus sama golongan darah, itu petugasnya tuh baik banget. Jadi yang awalnya grogi takut tuh jadi agak rileks gitu. Nah, waktu pemeriksaan berat badan, HB, tekanan darah, sama golongan darah, itu tuh aku tanya ke petugasnya, "Pak, ini boleh di video atau di foto untuk dokumentasi, soalnya ini tugas kuliah." Terus kata bapaknya boleh. Tapi aku melihat kondisinya di sana juga ada beberapa pendonor. Jadi aku kalau ngevideoin terlalu banyak atau ngefotoin terlalu banyak, takutnya mengganggu mereka. Jadi aku cuma ngefotoin beberapanya saja. Terus juga waktu aku masuk ke dalam ruangan donor darah, kan niatnya aku ngajak temen aku buat bantuin entar ngevideoin waktu donor darah. Tapi sayangnya temen aku nggak boleh masuk, soalnya dia kan nggak donor darah. Takutnya ruangannya juga pengap, ganggu yang lain juga. Kalau ruangannya terlalu penuh kan juga nggak enak. Jadi aku ngefotoin, aku tahu ngevideoinnya beberapa, terus beberapanya juga dibantuin sama petugas PMI-nya di sana. Petugasnya di sana tuh rata-rata baik-baik semua, baik banget, ramah. Dan kita yang waktu pertama kali donor tuh juga nggak akan grogi gitu, soalnya di sana tuh kayak dibuat nyaman gitu sama petugasnya. Soalnya petugasnya tuh langsung kayak rangkul kita gitu. Nah, yang terakhir waktu selesai donor darah kan langsung ditanya sama petugasnya, "Mbaknya ada keluhan tertentu nggak, kayak pusing atau mual gitu atau lemes?" Terus aku jawab, "Nggak ada Mas." Terus sama petugasnya suruh milih, "Mbaknya mau tiduran di sini atau nunggu di ruangan relaksasi?" Terus aku minta pindah ke ruangan relaksasi, terus aku pindah ke situ dan istirahat beberapa menit. Dan setelah selesai istirahat, aku disuruh milih snacknya sendiri. Nah, aku mau melihatin beberapa snack yang aku dapat dari PMI sana. Yang pertama, ini dapat air kelapa. Air kelapanya udah aku minum waktu selesai donor darah. Terus ini dapat air putih. Terus ini dapat beberapa biskuitnya juga. Terus sama dikasih masker. Nah, lumayan banyak juga kan. Nah, untuk kalian yang masih takut-takut untuk donor darah, yuk beraniin diri kalian untuk membantu orang lain dengan cara donor darah. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu jarumnya itu mungkin memang agak besar, tapi menurutku juga nggak sakit sih, menurutku nggak terlalu sakit juga, kayak jarum kecil seperti biasa kalau menurutku. Mungkin karena juga di sananya udah rileks, nggak tegang, jadi kitanya juga mikirnya tuh juga nggak sakit gitu.
Terus juga ingat ya, satu tetes darah kalian itu bisa menyelamatkan sejuta jiwa. Jadi segera daftarkan diri kalian untuk segera donor darah di PMI terdekat. Nah, waktu selesai donor tuh rasanya tuh bahagia banget, bangga banget sama diri aku sendiri. Mikirnya nanti darah aku tuh bakal dipakai sama orang lain, dan darah aku tuh bisa nyelamatin nyawa orang lain gitu. Terus kayak diri kita tuh bisa loh bermanfaat untuk orang lain, diri kita tuh mampu loh membantu orang lain gitu. Terus juga waktu selesai donor kan aku nunggu beberapa jam, takutnya ada gejala pusing, lemes atau gitu. Ternyata alhamdulillah nggak ada gejala sama sekali. Mungkin alhamdulillahnya biar akunya makin rajin buat donor darahnya juga. Jadi buat kalian yang udah berani donor darah tetap lanjutkan ya. Dan buat kalian yang belum sama sekali donor darah, yuk beraniin diri kalian untuk donor darah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.